Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Febri Amelia, NPM 1813031054. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek akuntansi siklus 1 perusahaan jasa. Baiklah. Sebentar. Baiklah, untuk yang pertama, baiklah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febri Amelia, NPM 1813031054. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus perusahaan jasa. Siklus perusahaan jasa 1. Baiklah, yang pertama itu kita baca dulu ya langsung ke pertanyaannya. Tanggal 1 Maret itu Nana Saviola menginvestasikan uang tunai untuk modal awal usaha senilai 250 juta. Jadi untuk transaksi 1 Maret ini berpengaruh pada kas pada modal senilai 250 juta. Untuk tanggal 2 Maret, Nana Saviola membeli 3 unit mesin cuci Sharp senilai 3 juta tunai. Nana Saviola juga membeli 3 unit mesin pengering Modena 5 juta tunai. Nah, maksudnya ini satu unitnya itu harganya 3 juta, bukan 3 unit harganya 3 juta ya. Jadi 3 juta ini untuk mesin cuci itu dikali 3, jadi 9 juta untuk mesin cuci. Dan untuk mesin pengering juga sama, jadi satu unitnya itu 5 juta, jadi dikali 3 15 juta. Jadi untuk tanggal 2 Maret ini mengurangi kas. Jadi mesin cuci, mesin pengering pada kas senilai 9 juta, 15 juta pada 24 juta. Oke, nomor 3 atau tanggal 3 Maret membeli setrika uap laundry 3 unit sama ya. Jadi satu unitnya itu harganya 3 juta 200, bukan 3 unitnya 3 juta 200. Nah, jadi 3 juta 200 ini dikali 3 ketemulah 9 juta 600. Jadi jurnal umumnya setrika pada kas senilai 9 juta 600. Masuk ke tanggal 4 itu membeli perlengkapan laundry, timbangan, sabun cuci, pewangi pakaian, hanger, jemuran, dan lainnya senilai 600.000 secara tunai. Jadi ini tanggal 4 perlengkapan bertambah, pada kasnya berkurang. Jadi perlengkapan pada kas senilai 600.000. Sekarang tanggal 6 Maret itu membeli kendaraan senilai 20 juta secara tunai. Jadi kendaraan jurnal umumnya kendaraan pada kas senilai 20 juta. Untuk tanggal 8 Maret menyewa ruko untuk kegiatan usaha laundry selama 2 tahun senilai 48 juta secara tunai. Jadi jurnal umumnya sewa dibayar di muka pada kas senilai 48 juta. Lalu untuk yang tanggal 10 ini
ini kita harus cari satu-satu ya, teman-teman. Jadi kayak kita di sini kan sudah diterangkan untuk ketentuannya. Kalau misalkan cuci kering, jasa cuci kering itu per kilonya 6.000, untuk setrika per kilonya 8.000, dan untuk cuci setrika itu 10.000. Nah, kita tinggal kita cari aja di tanggal 10 nih. Yang pertama, jasa cuci setrika. Tadi kan setrika, cuci setrika itu per kilonya 10.000, jadi 5 kilo ini kita kaliin 10.000. Nah, yang tunai-tunai ini kita hitung dulu. Nah, ini untuk menentukan akun apa yang kita masukkan ke jurnal umum. Jadi untuk yang tunai-tunai ini itu berpengaruh pada kasnya berkurang. Kasnya bertambah, maaf, kasnya bertambah. Nah, untuk yang kredit ini berarti piutangnya bertambah. Karena kan di pelanggannya kredit, jadi belum dibayar, seperti itu. Jadi untuk 5 kilo ini secara tunai dikali 10.000, 7 kilo ini kan jasa setrika, jadi dikali 8.000, dan jasa cuci kering ini 8 kilo berarti kali 6. Jadi total kasnya itu senilai 154.000. Untuk piutangnya sama, 5 kilo ini dikali 10.000, 8 kilo ini dikali 8.000. Jadi total piutang usahanya bertambah senilai 114.000. Nah, untuk di sisi kreditnya itu ada pendapatan untuk gabungan dari dua ini, jadi senilai 268.000. Lanjut, untuk yang tanggal 12 sama ya teman-teman. Jadi untuk tanggal 12 itu kita cari dulu yang tunai-tunai ini dulu berapa, dan kreditnya untuk ke piutangnya. Nah, ketemulah kas di sisi debit dengan jumlah 118.000 dengan piutang usaha 46.000. Di sisi kredit itu ada pendapatan sebesar 164.000. Oke, kita masuk ke tanggal 14. 14 membayar beban utilitas senilai 1.500.000 secara tunai. Jadi ini mempengaruhi akun kas, beban utilitasnya bertambah pada akun kas. Kasnya berkurang ya. Jadi beban utilitas pada kas senilai 1.500.000. Oke, kita masuk tanggal 16, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 10. Nah, tadi kan di tanggal 10 ini ada dia ada piutang kan pelanggannya sama yang punya laundry, Nona Sofiola ini. Nah, jadi di tanggal 16 ini dibayar untuk piutangnya atas jasa cuci kering 5 kilo dan jasa setrika 8 kilo. Nah, itu. Nah, berarti akunnya itu kas pada piutang usaha senilai 114.000. Nah, untuk 18 pembeli 18 Maret membeli perlengkapan laundry, sabun cuci, wangi pakaian sebesar 500.000 secara tunai, berarti mengurangi kas. Jadi perlengkapannya bertambah pada kas senilai 500.000. Oke, untuk tanggal 19 Maret menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa cuci setrika. Nah, jasa cuci setrika tanggal 12 nih yang kredit. Nah, dia dibayarnya pada tanggal 19 Maret. Jadi, jurnal umumnya itu kita tulis kas pada piutang usaha senilai 46.000. Nah, kita masuk tanggal 20. Tanggal 20 sama ya. Jadi, untuk jasa cuci kering, cuci setrika, ini 10 kilo secara tunai. Berarti nanti masuknya dia ke kas, karena kas bertambah. 10 kilo dikali 10.000, terus 8 kilo ini dikali 6.000. Nah, ketemulah hasil kas di debit sebesar 148.000, sedangkan piutangnya nih 8 kilo ini dikali 6.000 dan 5 kilo ini kali 6.000. Ketemulah piutang usahanya 94.000. Piutang usahanya bertambah ya.
Nah, itu di sisi kreditnya itu ada pendapatan sebesar 242.000. Kita masuk ke tanggal 22 Maret menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci kering tanggal 20. Nah, dia ngelunasin nih utang dia, maksudnya piutang dia pada dia ngelunasin utang si pelanggan ini kepada laundry ini sebesar 8 kilo. Enggak, dia di jasa cuci kering doang, dia baru ini yang 5 kilo ini yang dibayar. Jadi akunnya itu kas pada piutang usaha senilai 30.000. Jadi kalau misalkan piutang itu dilihat dari sisi ibaratnya penjualnya atau yang punya tokonya. Kalau misalkan pelanggannya itu mempunyai hutang, berarti di sisi dia itu namanya piutang. Tapi kalau di sisi pelanggan berarti itu hutang gitu ya. Jadi yang kita catat ini adalah transaksi di laundry Nona Sofiola. Jadi di sisi penjualnya kita ini apa? Ngerekap transaksinya. Jadi yang kita masukkan itu piutang usaha, bukan utang usaha. Utang usaha itu ketika Nona Sofiola meminjam bank ke bank atau meminjam uang ke pihak ketiga gitu atau ke orang lain itu untuk modal, ibaratnya kayak untuk modal tokonya lah, toko laundrynya ini seperti itu. Kita lanjut ya untuk tanggal 24 Maret itu menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 5 kilo tanggal 20. Nah, jasa setrika nih kan ada 8 kilo. Nah, dia tuh tanggal 24 Maret masih dia cuman bayarnya 5 kilo. Nah, jadi kan masih sisa 3 kilo, tapi kita tulisnya sesuai transaksi yang ada di sini. Jadi akunnya itu di jurnal umum itu kas pada piutang usaha senilai 40.000. Terus kita lanjut ke tanggal 25 menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 3 kilo. Nah, 3 kilo ini dari 8 kilo ini dia pas tanggal 24 cuman bayarnya 5 kilo. Nah, tanggal 25 itu dilunasin. Jadi akunnya itu kas pada piutang usaha senilai 24.000. Nah, sekarang kita masuk tanggal 26 Maret. Nah, untuk tanggal 26 Maret sama ya teman-teman. Jadi kalian harus cari dulu satu-satu. 10 kilo ini dikali 10.000, terus 12 ini dikali 8.000, 6 kilo ini kali 6.000. Sama halnya dengan yang kredit. Nah, kita dapatkan di sini tanggal 26 itu kas di sisi debit senilai 232.000, piutang usaha bertambah di debit senilai 204.000 dan di sisi kredit itu ada pendapatan senilai 436.000. Ya, kita langsung masuk ke tanggal 28 Maret. Pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai 1.250.000. Jadi untuk tanggal 28 ini berpengaruh pada prive pada kas. Kan untuk keperluan pribadi itu maksudnya ke prive. Jadi senilai 1.250.000. Kita masuk tanggal 29 Maret menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci setrika 8 kilo tanggal 26. Ini ya teman-teman, cuci setrika nih. Nah, akunnya untuk di jurnal umumnya itu kas pada piutang senilai 80.000. Nomor 3 tanggal 30 membayar gaji 5 karyawan senilai 3 juta secara tunai. Nah, 3 juta ini bukan untuk 5 karyawan ya. Tapi untuk setiap karyawannya itu 3 juta. Jadi kita kalikan 5 kali 3 juta itu 15 juta. Jadi kita tulis di jurnal umum itu beban gaji pada kas senilai 15 juta. Lanjut, tanggal 31 Maret itu menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 8 kilo tanggal 26. Nih, 8 kilo ya. Jadi jurnal umumnya itu kas pada piutang senilai 64.000. Lanjut kita tanggal 31 Maret menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci kering. Ini senilai 5 kilo. Berarti kas pada piutang usaha senilai 30.000.
Lanjut ya. Di sini kita total jurnal umumnya harus balance ya antara sisi debit dan kredit. Jadi total itu ada 307 3 juta 377 juta 388.000 rupiah gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke buku besar. Jadi untuk di jurnal umum itu kan masih acak-acakan ya. Nah, untuk di buku besar itu kita buatkan akun tersendiri untuk masing-masing akun. Jadi untuk kas kita satuin semua nih. Kita hitung berapa ada kas yang uh, kita dapat kayak gitu. Nih untuk awal kas 1 Maret ini 250 juta untuk modal awal kita. Habis itu kita membeli peralatan senilai 24 juta, berarti itu harus dikurangi dan seterusnya, dan ketemulah hasilnya untuk kasnya itu total kita ada 125.230.000. Nah, untuk piutangnya itu ada 30.000. Untuk sewa dibayar di mukanya itu ada 48.000. Untuk mesin cuci itu ada 9 juta, mesin pengiring itu ada 15 juta, setrika itu ada 9 juta 600, kendaraan ada 20 juta, modal ada 250 juta, prive itu ada 1 juta 250, dan pendapatan itu ada 1.110.000. Terus ada beban gaji itu 15 juta dan beban utilitas itu 1.500.000. Nah, setelah itu kita masuk ke jurnal neraca saldo dulu. Jadi setelah kita buka udah bikin buku besar, kita satuin tuh yang tadi hasil dari rekapan kita. Nah, ketemulah kas 125.230 juta, piutangnya 30 juta, perlengkapannya 6.500.000, terus sewa dibayar 40 dan seterusnya, dan hasilnya itu 251.110.000 rupiah. Jadi ini harus balance ya teman-teman antara debit dan kreditnya. Kalau misalkan kalian nggak balance berarti ada yang salah dalam perhitungannya, dan kalian harus dicek lagi dari buku besarnya. Seperti itu. Mungkin ada yang ketinggalan atau tidak tercatat seperti itu. Lanjut kita ke jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian ini kita dapat dari ini informasi data per 31 Maret 2020. Untuk pertama itu perlengkapan tersisa senilai 2 juta. Jadi yang kita catat perlengkapannya itu kan tadi berapa? Nih kita lihat di neraca saldo ya. Perlengkapannya itu kan 6.500.000. Nah, di sini perlengkapan tersisa senilai 2 juta. Berarti kita catat yang sudah terpakai. Jadi 6.500.000 itu tinggal dikurangi dengan 2 juta. Ketemulah hasilnya itu 4.500.000. Akunnya itu beban perlengkapan laundry pada perlengkapan laundry, atau perlengkapan juga boleh. Selanjutnya itu nomor 2, penyusutan mesin cuci dan kendaraan. Jadi penyusutan ini caranya kita mengetahuinya, kita lihat dulu di sini kendaraannya berapa. Mesin cuci dulu, mesin cucinya 9 juta. Di sini kan di awal itu ada ketentuan kan. Nih, untuk kendaraan 5 tahun, masa umur ekonomisnya mesin cuci 8 tahun. Jadi cara menghitungnya itu mesin cuci dulu nih. 9 juta ini kita bagi dengan 8. Ketemulah 1 juta 250. 1 juta 125.000. 125.000. Nah, habis itu kan baru per tahunnya. Nah, ini kan kita bikin laporan keuangannya kan per bulan. Jadi kita bagi lagi dengan 12. Maka ketemulah
di jurnal penyesuaiannya itu 93.750 dengan akun beban penyusutan mesin cuci pada akumulasi penyusutan mesin cuci. Sama halnya dengan kendaraan seperti itu. Jadi kendaraan tadi kan 20 juta. 20 juta. Nah, kita bagi dengan 5. Jadi ketemulah 4 juta per tahun. Kita cari per bulannya, berarti dibagi lagi dengan 12. Nah, ketemulah Rp333.333. Seperti ini ya. Nah, akunnya beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Selanjutnya untuk yang ketiga, sebentar. Nah, itu ada ini ya, sewa yang belum terpakai senilai 46 juta. Jadi kita tadi kan ada sewa dibayar di muka tuh 48 juta. Nah, ini yang udah terpakai 46 juta. Jadi kita nulisnya yang belum terpakai. Jadi dikurang aja jadi sisa 2 juta. Jadi akunnya beban sewa pada sewa dibayar di muka. Karena untuk yang ini penentuan itu karena kita di awal di neraca saldo kita nulisnya sewa dibayar di muka dari awal, maka untuk di penyesuaian itu tinggal dibalik. Jadi beban sewa pada sewa dibayar muka. Lain halnya jika kalian di sini beban sewa, maka untuk penyusutannya itu sewa dibayar muka pada beban sewa. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke neraca saldo. Coba ini kita match dulu. Kita besar. Oke. Nih, di neraca saldo itu adalah neraca saldo ini atau kertas kerja ya. Jadi di neraca saldo ini kita kayak menuliskan dari neraca saldo, ayat jurnal penyusutan. Setelah itu kita disesuaikan. Kita tulis semua nih yang kita dari neraca saldo. Habis itu kita tulis akun-akun yang belum ada di neraca saldo, kita tambahkan di sini. Kemudian ayat jurnal penyesuaian kita tulis. Nah, ketika ada yang kayak sama, tadi kan di ayat jurnal penyesuaian ada perlengkapan laundry juga. Jadi tinggal kita ini sesuaikan di kolom neraca saldo disesuaikan. Jadi kayak diakumulasikan. Kayak ini kan nggak ada di jurnal, ya udah tetap. Terus 30 juta usahanya tetap. Untuk perlengkapan laundry-nya kan di neraca saldo 6.500.000. Nah, di ayat jurnal penyesuaiannya itu ada di kredit 4.500.000. Otomatis ini dikurang. Jadi di neraca saldo disesuaikannya itu ada 2 juta sisanya. Jadi sama kalau dia di kredit, debit gitu. Dan di bawah ini harus balance ya, teman-teman. Jadi neraca saldo pun harus balance. Nah, langsung kita masuk ke kolom laba rugi. Jadi di kolom laba rugi ini kita masukkan akun-akun yang bersifat nominal seperti pendapatan dan beban-beban. Nah, di situ kita cari selisihnya. Nah, selisih ini antara neraca laba rugi dan neraca ini harus sama. Nah, ini harus sama dengan yang ini. Kalau nggak sama berarti ada yang salah dari awal dan itu harus teliti ya. Untuk yang di neraca, kalau di laba rugi ini untuk akun-akun yang sifatnya nominal, kalau untuk di neraca ini adalah akun-akun yang bersifat ini apa? Real, bersifat real seperti kas, piutang, perlengkapan, akumulasi penyusutan kendaraan, terus modal kayak gitu. Oke. Dan intinya di sini solusi antara ini sama ini harus sama. Gitu. Kita lanjut ya. Untuk ke laporan laba rugi. Jadi di laporan laba rugi itu hanya akun pendapatan dan beban-beban. Nah, seperti ini pendapatan jasa 1.110.000 tadi. Nah, dikurangin dengan beban-beban. Hasilnya ini minus ya, teman-teman.
kan modal pendapatan kita cuma 1 juta, sedangkan beban kita 23 juta. Nah, itu berarti minus kita itu ini otomatis di sini kita rugi ya. Jadi ruginya itu 22.317.083 rupiah. Oke. Selanjutnya kita laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Jadi di sini modal pertama itu Nona Sofiola itu kan 250 juta. Nah, tambahan investasinya nggak ada. Terus laba rugi bersih ini tuh dapatnya dari sini. Dari sini ya, di sini nih. Karena posisinya kita minus atau rugi dalam akuntansi itu minus itu nggak ditulis ya. Jadi ini kalau misalkan di laba rugi bersih ini dia laba, berarti harus dikurangi dengan price. Tapi karena ini rugi, maka dia ditambah dengan price menjadi 23.567.083 rupiah. Nah, habis itu kita kurangin nih 250 ini kita kurangin. Nah, inilah ketemulah hasilnya. Modal Nona Sofila 31 Maret 2020 senilai 226.432.917 kita masuk langsung ke selanjutnya ke neraca ya teman-teman. Jadi di neraca ini ada dua bagian. Yang pertama harta atau aset dan kewajiban plus ekuitas. Jadi untuk di neraca ini dua ini harus hasilnya sama, totalnya harus sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah dari perhitungan kalian. Jadi kayak di sini itu ada aset lancar itu kayak kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa, akumulasi. Itu terus ada aset yang tidak lancar, mesin cuci. Aset yang tidak lancar itu sama aja aset tetap ya. Terus ini untuk akumulasi seperti itu. Habis itu ini kita tambahkan. Setelah itu untuk jika ada kewajiban atau utang dimasukkan, tapi kalau nggak ada ya modal saja. Nah, di sini kita mendapatkan sama totalnya senilai 226 juta 432.917.000. Lanjut kita ke jurnal penutup. Jadi di jurnal penutup ini kita menutup akun-akun yang bersifat sementara seperti pendapatan dan pendapatan dan beban-beban. Plus pref ya dan pref juga. Jadi kita tinggal balik aja sebenarnya. Ada dua metode tapi di sini saya memakai metode ikhtisar laba rugi. Jadi di sini yang pendapatan tadinya di kredit kita rubah ke debit dibalik kan karena untuk menutup jadi biar habis dia. Jadi untuk yang pertama pendapatan pada ikhtisar laba rugi senilai 1.110.000. Nah yang kedua itu ikhtisar untuk yang beban-beban itu kita balik yang tadinya di debit kita ganti ke kredit. Jadi ikhtisar laba rugi pada beban gaji, utilitas, perlengkapan, sewa, penyusunan mesin cuci. Itu ya. Terus yang selanjutnya itu ada ikhtisar laba rugi pada modal. Nah, modal di sini itu bukan modal yang pertama yang kita gunakan, tapi modal dari sini ya. Nah, modal dari sini. Nih, laba rugi bersih setelah pajak ini. Yang kita pakai. Ingat-ingat ya, di jurnal penutup yang dimasuk modal di situ adalah yang tadi di laporan laba rugi. Ikhtisar laba rugi pada modal. Nah, sekarang untuk price itu akunnya modal pada price senilai 1.250 dan ini juga harus balance ya antara sisi debit dan kredit. Oke, selanjutnya kita masuk ke neraca saldo setelah penutupan. Jadi setelah dibuat ditutup tuh tadi jurnal penutup untuk menutup akun-akun yang bersifat sementara. Nah, sisanya itu kan ada akun-akun yang bersifat real kan kayak kas, piutang kayak gitu.
Nah, itu kita masukkan, dan antara debit dan kredit itu harus balance, totalnya itu harus sama. Dan di sini untuk neraca saldo setelah penutupan hasil akhirnya itu ada 226.860.000 rupiah. Dan di sini yang dimasukkan itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan, mesin cuci, pengering, setrika, kendaraan, sewa dibayar muka, akumulasi penyusutan mesin cuci, akumulasi penyusutan kendaraan, dan modal. Oke, kita langsung ke jurnal pembalik. Jadi di jurnal pembalik ini kita lihatnya dari jurnal penyesuaian ya, teman-teman. Jadi kayak kita di jurnal pembalik ini untuk membalik akun yang masih bisa dibilang kayak masih permanen gitu, masih bisa masih digunakan di bulan selanjutnya. Jadi kita harus bikin pembalik. Nah, itu nggak semuanya kita bisa bikin jurnal pembalik, hanya kayak yang beban yang harus dibayar, atau sewa yang dibayar di muka, pendapatan dibayar di muka, seperti itu. Dan di sini saya membuat jurnal pembaliknya itu ada satu. Ada tadi kan di jurnal penyesuaian itu beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, di jurnal pembalik itu kita balik. Jadi sewa dibayar di muka pada beban sewa senilai 2 juta. Itu ya teman-teman. Baiklah, sudah selesai. Sekarang saya akan membandingkan hasil kunci jawaban dari ibu dosen saya dengan jawaban saya. Ternyata saya menemukan ada beberapa perbedaan dari milik ibu dosen saya. Yang pertama itu dari nama akun. Dari nama akun di tanggal 8 di jurnal umum. Jadi di tanggal 8 di jurnal umum itu saya sewa dibayar di muka pada kas, sedangkan kunci jawaban dari ibu dosen saya itu beban sewa pada kas, bukan sewa dibayar di muka. Jadi saya salahnya di situ. Ini lanjut untuk buku besar. Untuk buku besar sama hasilnya, dan untuk keseluruhan sama. Selanjutnya untuk neraca saldo. Kalau untuk neraca saldo itu untuk neraca saldo. Nah, untuk neraca saldo sama ya teman-teman. Jadi tempat saya sama tempat kunci jawaban ibu dosen saya itu totalnya sama. Cuman yang membedakan, saya ada sewa dibayar muka, ibu dosen saya adanya beban sewa, seperti itu. Mungkin letak kesalahan saya di situ. Setelah itu di jurnal penyesuaian juga ada yang beda. Berbedanya di mana di ini beban, kalau di tempat saya beban sewa pada sewa dibayar muka senilai 2 juta, sedangkan di tempat kunci jawaban ibu dosen saya itu sewa dibayar muka pada beban sewa senilai 46 juta. Nah, di situ saya yang salah. Jadi agak salah di situnya, sudahan. Lalu untuk di neraca lajur itu untuk selisihnya itu sama 22.317.083. Oke, selanjutnya di laporan laba rugi. Oke. Laporan laba ruginya itu sama ya teman-teman. Jadi rugi sekitar 22.317.083.000.
Lanjut di perubahan modal. Di perubahan modal itu sama ya. Di perubahan modal juga sama, totalnya itu adalah 226.432.917 rupiah. Ya, lanjut kita masuk ke lancar, neraca. Oke, di neraca juga sama, totalnya 226.432.917. Untuk di jurnal penutup ya, itu sama juga. Untuk neraca setelah penutupan itu sama juga totalnya. Untuk di jurnal pembaliknya yang beda. Jadi untuk di jurnal pembaliknya itu berbeda saya dengan kunci jawaban punya ibu dosen saya. Jadi saya salahnya di situ. Jurnal pembaliknya seharusnya itu beban sewa pada sewa dibayar muka. Saya sewa dibayar muka pada beban sewa senilai 2 juta, ibu dosen saya 46 juta. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama saya ada salah di nama akunnya, yang kedua salah di jurnal penyesuaiannya. Untuk selebihnya sama. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.